Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah ketekunan dalam bermisi. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 2 Timotius pasal 4 ayat 5, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara alami manusia menyukai kenyamanan. Kita memilih kursi yang paling empuk, jalan yang paling mulus, dan antrean yang paling pendek. Kita cenderung menghindari rasa sakit atau kesulitan. Namun bagaimana jika panggilan Tuhan justru membawa kita ke jalan yang berbatu? Ketika pelayanan misi menjadi berat, rekan sekerja mengecewakan, atau hasil tak sesuai harapan, naluri pertama kita biasanya adalah lari atau berhenti. Kita berpikir, kalau ini kehendak Tuhan, harusnya lancar dong. Benarkah demikian? Ayat ini adalah pesan perpisahan Rasul Paulus kepada murid mudanya Timotius. Paulus menulisnya dari penjara yang dingin, sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Ia tidak menjanjikan Timotius sebuah karpet merah atau kesuksesan instan. Sebaliknya, ia memberikan instruksi militer, kuasailah dirimu dan sabarlah menderita. Kata kuasailah dirimu, atau dalam terjemahan lain, waspadalah, tetaplah tenang, berarti menjaga kepala tetap dingin di tengah situasi yang panas atau kacau. Sementara, sabarlah menderita, menegaskan bahwa penderitaan bukanlah tanda kegagalan misi, melainkan bagian dari deskripsi pekerjaan seorang pelayan Tuhan. Seringkali kita memiliki konsep yang keliru. Kita mengira jika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkan semua masalah dari hidup kita. Ketika masalah datang, kita kaget dan kecewa. Renungan ini mengingatkan kita akan realita bermisi. Paulus sudah memperingatkan bahwa penderitaan itu paket dari pelayanan. Penderitaan di sini mungkin bukan siksaan fisik, tetapi bisa berupa penolakan, rasa sepi, disalahpahami, lelah secara mental, atau keuangan yang pas-pasan. Jika hari ini pelayanan terasa berat, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Itu berarti kita sedang berada di medan peperangan yang sesungguhnya. Selanjutnya, dunia pelayanan seringkali penuh drama. Ada kritik pedas, ada gosip, ada gesekan karakter. Hal ini yang membuat perintah kuasailah dirimu sangat relevan hari ini. Jangan mudah terpancing emosi, jangan cepat baper, bawa perasaan, dan jangan panik. Seorang pelayan Tuhan yang dewasa tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat, tetapi tetap tenang dan fokus pada tujuan utama. Injil harus diberitakan. Bagian akhir ayat ini berkata, tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan tinggalkan pelayanan di tengah jalan hanya karena tersinggung atau lelah. Tuhan mencari orang-orang yang setia sampai garis finish, bukan yang hanya semangat di saat garis start. Mari kita merenungkan sejenak. Kesulitan apa yang belakangan ini membuat kita ingin mundur dari pelayanan? Apakah rasa kecewa, kritik orang, atau kelelahan? Apa artinya menguasai diri dalam situasi spesifik yang sedang kita hadapi saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah lebih dulu menderita bagi kami.
Ampuni kami jika selama ini kami selalu menuntut kemudahan dalam mengikutimu. Berikanlah kami hati yang bajah untuk sabar menanggung kesulitan dan pikiran yang tenang untuk tetap fokus melayanimu di tengah badai apapun. Mampukan kami menuntaskan tugas sampai akhir. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.